Bisa ya? Ya, Oke. Gimana kabarnya hari ini? baik Bu. Baik. Tadi pelajaran apa? PS. IPS. Oke. Sekarang perasaan kamu apa hari ini? Merasa sedikit sedih Oh, sedikit sedih. Kenapa? karena merasa kurangnya bersemangat juga. Kurang bersemangat ya. Oke. Sekarang Nisa di sini mau apa? Mau konseling. Mau konseling dengan ibu ya. Sebelumnya Nisa tahu nggak konseling itu apa? Seperti curhat lagi. Iya, curhat lagi, betul. Oke, jadi kemarin udah pernah kan? Pernah sama ibu ya. Kamu berarti ini pertemuan kedua. Nah, Nisa sebelumnya ibu mau berbicara tentang asasnya. Jadi di sini ada kerahasiaan. Ibu akan menjaga rahasia kamu dengan baik dan juga kepercayaan kamu. Apakah kamu percaya dengan ibu? Siap. Percaya. Di sini berarti kamu mau curhat ya? Ya. Iya, oke. Nah, sekarang sebelum memulai sesi layanan konseling ini, ibu minta kita berdoa dulu ya. Kita mulai. Oke, doa. Nah, sekarang kita tentukan waktunya dulu. Nah, sesi layanan ini waktunya mau berapa menit nih? 30 menit mau? Boleh. Oke, 30 menit ya sesi layanannya. Nah, sekarang apakah kamu udah siap untuk mengikuti layanan konseling hari ini? Siap. Siap, alhamdulillah. Untuk kejelasannya itu sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas. Sudah jelas, alhamdulillah. Oke, jadi ibu minta kamu membicarakan gimana sih ceritanya. Kamu mau cerita apa di sini sama ibu? Kan kemarin udah ada pertemuan kan. Nah, lanjutannya mau cerita tentang apa? Mau sedikit cerita tentang diri saya sendiri, tentang kurangnya percaya diri. Oke, kurang percaya diri ya. Jadi kamu kurang percaya diri. Kenapa? Kadang suka merasa malu gitu. Ya. Kayak kalau misalnya lagi ada tugas kelompok, terus disuruh presentasi ke depan. Iya. Nah, terus suara aku kecil, kadang suka diketawain sama teman yang lainnya. Nah, dari situ kayak aku tuh ngerasa kurang percaya diri. Karena diketawain sama teman-teman lainnya gitu ya. Jadinya kamu itu merasa bahwa teman-teman kamu itu selalu menertawakan kamu gitu. Ya. Terus apa lagi? Terus kalau misalnya aku nulis ke depan, terus ada yang salah, kadang kayak diejekin gitu. Jadi kalau akunya nggak enak dan makin kurang untuk percaya diri. Iya. Jadinya kamu nggak enak ya sama temennya, kurang percaya diri. Kamu pernah dikatain apa atau dibilangin apa sama temennya? Pernah. Kayak temen-temennya sering bawa fisik gitu, kayak soal muka aku, kadang kamu mah jelek gimana gitu. Jadi kamu kayak terbebani ya pikiran sama, jadi perasaannya itu kayak kurang enak gitu setiap maju presentasi gitu. Lalu apa sih yang kamu rasain misalkan kamu lagi maju presentasi terus di pikiran kamu apa? Ini aku bisa nggak ya bacanya pakai suara yang sedikit keras gitu. Terus bisa nggak ya bacanya nggak belibet gitu kan. Berarti kamu kayak ada perang pemikiran gitu ya? Iya. Kamu satu sisi mau kayak oh iya udah presentasi gitu. Iya. Yang sisi lainnya kayak
diteriakin teman-temannya ya. Ya. Oke. Terus gimana sih caranya kamu melawan keyakinan kamu gitu? Waktu di depan kamu berpikir seperti itu? Buat meyakinin diri sendiri, kadang kayak mikir kamu bisa gitu, buat maju ke depan, buat gak diajakin, jangan sampai dimasukin ke hati aja, jadi bisa buat yakinin diri sendiri gitu. Jadi kamu meyakinkan diri dengan udah nggak apa-apa gitu ya? Oke. Terus ada lagi gak? Udah. Ada. Ya. Oke. Nah sekarang itu kan kamu udah bisa meyakinkan diri gimana caranya waktu kamu maju di depan gitu kan. Tapi di sisi lain kayak perasaan kamu tuh masih ada sisi-sisi dimana kamu itu kayak oh ini pasti diejek kayak gitu ya. Nah sekarang perasaan kamu kalau misalkan kamu lagi di depan tapi kamu itu udah merasa bahwa oke, nggak apa-apa nih aku mungkin diejek tapi aku tetap maju di depan gitu ya. Terus waktu kamu mikir kayak gitu teman-teman kamu gimana? Tetap aja? Tetap aja. Oh oke. Kalau teman-teman kamu tetap aja kayak gitu terus ibu sekarang mau kamu itu melakukan permainan dengan ibu. Jadi kamu ini sebagai siswa yang tadi di presentasi itu belum bisa mengelola emosi kamu, bukan emosi yang ini ya, tapi perasaan kamu yang tadi teman-teman kamu bilang kalau kamu itu ya diejek fisik kayak gitu kan. Nah sekarang ibu jadi teman-teman kamu. Nah misalkan kamu lagi maju presentasi nih, terus kamu jadi diri kamu yang sekarang dulu, oke? Nah ibu bilang, oh kamu suaranya kecil ya, kamu fisiknya gini ya, gitu. Terus kamu gimana? Biasanya sih kayak ini kan diri aku sendiri, jadi gimana aku lah, kalian aku gitu. Oh biasanya gitu. Iya. Berarti kamu udah bisa mengutarakan ini ya, isi hati kamu. Tapi sebenarnya di dalam hati masih ada kayak perasaan berkecamuk nggak? Ada. Oke. Sekarang ibu minta tukeran-tukeran, misalkan kamu tukeran-tukeran sama kamu itu adalah kamu yang percaya diri seperti itu. Nah ibu sebagai teman kamu, sekarang ibu mau berbicara sebagai teman kamu ya. Oke. Kalau bisa kamu pasti suaranya kecil ya kalau presentasi gitu. Terus kamu yang sebagai orang yang percaya diri gimana? Yang lebih percaya diri? Iya, suara aku kecil. Terus kayak ya kalau suara aku kecil emang kenapa, kan itu aku bukan kamu. Berarti itu udah di level percaya diri kamu ya? Ya. Udah memantapkan hati gitu. Oke, sekarang ibu mau tanya kamu kalau misalkan di kelas itu juga sama teman-teman gimana? Terkadang suka didiemin gitu. Kalau mereka butuh kadang kayak ayo kesini gitu, ini gimana. Nah sebaliknya juga sih sebenarnya kayak gitu, tapi aku kadang suka merasa sendiri gitu. Oh kamu suka merasa sendiri gitu karena teman-teman kamu suka kayak nggak terlalu mengajakin gitu ya? Iya. Ya terus kayak gimana kejadiannya? Kayak misalnya waktu itu aku lagi sendiri, terus gak ada teman. Iya. Nah ada kayak beberapa teman aku bareng-bareng mereka, terus aku pengen ikutan kayak sama mereka jangan ngapain gitu. Tapi aku kayak selalu berusaha buat dianggap teman sama mereka juga. Oh kamu kayak
misalkan kamu ngajak misalkan teman-teman kamu ngajak terus kamunya diajak juga itu kadang teman-teman kamu itu ngajak karena apa namanya mereka pengen ngajak tapi sebenarnya kayak nggak mau gitu. Itu perasaan kamu ya? Iya. Pikiran kamu gitu. Oke, di sini kalau sebagai kamu yang percaya diri nih, sebagai kamu yang percaya diri terus ibu teman-teman kamu misalkan ibu ngajak kamu ya, ayo pergi yuk, terus kamu gimana? Mau, seneng, bahkan kalau misalnya memang ada teman yang mau ngajakin aku apa bareng gitu. Seneng ya? Iya. Oke, terus kamu bilangnya sama teman-teman kamu gimana? Aku mau bareng-bareng sama kalian. Iya. Mau mencoba hal yang baru. Oke, jadi aku mau mencoba hal yang baru. Oke, ayo gitu ya. Oke, udah bisa ya tadi. Oke, lalu yang ini apa namanya cerita kamu yang waktu kejadian kamu itu nggak mau pergi sama teman-teman kamu, tapi kamu tetap pergi karena kamu nggak enak sama teman-teman kamu ya? Iya. Nah, itu kamu berpikir seperti apa atau perasaan kamu itu seperti apa? Sedih kan? Sedih, oke. Tapi selalu yang mesti sedih aku juga kan karena emang mau punya teman selalu mengusahakan juga kan. Iya. Jadi ya kadang senang kadang sedih. Kadang senang kadang sedih. Lalu pikiran kamu gimana waktu kamu bilang iya padahal kamu nggak mau gitu? Aku mereka biasanya kayak gimana ya, teman-teman kamu biasanya kayak berpikiran ya gimana menurut kamu? terpaksa gitu, takutnya emang mereka tega mau ngajakin aku. Jadi kamu tuh kayak iya aja ya? Iya. Oke, sekarang ibu mau kita kamu itu menjadi orang yang percaya diri gitu. Terus ibu ngajak kamu, tapi kamunya nggak mau nih. Kamu kan tadi bilang kejadiannya kamu belum bisa bilang tidak gitu kan. Nah, ibu sekarang mau jadi teman kamu, ibu mau ngajak kamu. Ayo kita ke kamar mandi yuk. Tidak mau. Tidak mau, kenapa? Karena takutnya di kamar mandi melakukan hal yang salah atau alasan aja gitu untuk ke kamar mandi. Oh, oke. Jadi kamu udah bisa menerapkan itu ya, menjadi orang yang percaya diri. Nah, sekarang ibu ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan kamu lagi menjadi orang yang minder ya, berarti kamu tadi kurang percaya diri itu minder gitu sama teman-temannya gitu ya. Kan yang pertama itu kamu itu misalkan presentasi terus ada yang ngejek gitu ya, terus dari situ ada teman-teman yang ngajak tapi mereka itu terkadang kayak nggak ikhlas gitu ngajaknya. Terus yang ketiga itu kamu itu ini kurang percaya diri. Kalau misalkan kamu mau berkata tidak tapi kamu tetap bilang iya. Iya. Nah, terus berdasarkan tiga kejadian ini sebenarnya rasa apa yang kamu rasakan gitu, perasaanmu? Sakit hati sih. Sakit hati ya. Terus apa yang ada di pikiran kamu ketika mengalami kejadian tersebut? Kadang suka mikir kayak aku gak pantas dan gak secocok itu ya punya teman banyak gitu. Itu kayak selalu sering muter gitu di kepala aku, kayak aku juga mau punya banyak teman tapi kenapa selalu gak diterima gitu. Pola pikir itu udah muncul dari kapan?
difitnah melakukan itu gitu Iya. ya. Oke. Lalu kamu berpikir seperti apa waktu kejadian itu? Sempat berpikir kayak emang sih jahat gitu kan, kayak ini sebenarnya kalau misalnya ngelakuinnya beneran gimana sih, bakal diterima nggak? Soalnya kayak aku sampai sama orang tua teman-teman aku juga disalahin kalau itu salah aku. Nah dari situ aku kayak kurang enak lah, jadi aku kayak ngerasa ada rasa ngeganjel, pengen ngebales ke yang lainnya gitu. Oke. Terus ada pikiran apa lagi? Pikiran kayak buat ini kalau misalnya aku bawa orang tua terus ngeberesin masalahnya salah gak, soalnya mereka aja semua pada bawa orang tua sedangkan aku enggak. Nah takutnya kalau bawa orang tua tapi malah jadi ribut kan masalahnya jadi besar, jadi yaudahlah sama aku aja diberesinnya. Oke. Jadi kamu kayak apa ya, marah tapi kecewa juga sama teman kamu gitu ya? Iya. Perasaan kamu apa aja? Marah, kecewa, terus sedih. Kamu gelisah juga ya waktu kayak difitnah gitu? Gelisah juga. Oke. Itu yang menyebabkan kamu itu berpikir bahwa kamu itu kayak nggak layak untuk percaya diri gitu ya, nggak layak diterima, itu awal mulanya ya. Lalu ada kejadian apa di kelas itu yang misalkan kalau maju di depan itu kamu dibully secara fisik kayak gitu. Terus kamu nggak membalasnya karena mungkin kamu takut kejadian yang dulu mungkin akan terulang lagi gitu ya. Oke, sekarang ibu minta kamu untuk gimana sih caranya pikiran yang tadi kamu ini, oh mungkin kalau aku percaya, kamu kan tadi sempat kayak mungkin dulunya percaya diri gitu ya. Mungkin percaya diri, apakah aku akan difitnah lagi seperti itu ya? Iya. Oke, sekarang ibu minta kamu gimana caranya biar berpikir yang sebaliknya, kamu menjadi percaya diri. Kamu berpikir apa? Berpikir ya mungkin dulunya kamu ada kejadian ini itu untuk sesuatu yang mungkin kamu harus lebih kuat, ada hikmahnya seperti itu. Nah, menurut kamu apa selain menurut aku selain berpikir, kan tadi kan kamu kayak oh kalau aku percaya diri gitu nanti bisa-bisa aku kayak difitnah gitu sama teman gitu. Nah sekarang gimana caranya kamu bisa percaya diri tapi kamu itu tanpa dibayangi yang masa lalu gitu? Kalau aku selalu nyoba hal baru ya, terkadang kayak aku suka nyari teman yang benar-benar teman buat aku kasih tahu lah aku punya masalah ini gitu. Kayak teman curhat gitu ya. Terus suka nyari kesibukan biar gak ingat masalah itu, terus bikin aku makin percaya diri buat kedepannya juga. Iya, jadi nyari kesibukan. Kamu ikut ekskul nggak atau les gitu? Gak ikut apa-apa, tapi kayak di luar sempat ikut kayak ikut poli gitu dari dari gimana gitu. Jadi banyak relasi, banyak teman ya. Oke. Kalau kejadian yang dulu itu udah kamu ikhlasin atau kamu lupain atau masih ada di dalam ingatan pikiran gitu? Masih ada. Nah, caranya kamu berdamai dengan semua itu gimana? Kamu biasanya gimana? Biasanya suka mencoba buat ngobrol langsung sama anaknya gitu, suka kayak pengen saling terbuka gitu, bilang kalau ini salah paham gimana, dari situ suka merasa lega gimana kan, kan ini kayak susah gitu. Udah agak renggang gitu ya sama teman kamu yang itu. Oke. Sekarang ibu mau tahu nih, kan kamu kan udah kayak bisa menyesuaikan pikiran kamu nih yang awalnya kayak oh aku kalau percaya diri itu bakal dibully, mungkin bakal difitnah seperti itu. Tapi sekarang kamu udah bisa sedikit demi sedikit merubah itu ya, merubah itu menjadi oke, aku nggak apa-apa percaya diri asalkan ini diri aku benar gitu kan. Misalkan kamu itu benar, kamu semakin percaya diri seperti itu. Oke. Nah kan tadi kamu cerita kalau kamu itu masih ada kayak perasaan atau pikiran yang mengganggu gitu ya, yang mengganggu kamu. Nah sekarang ibu mau tanya,
apakah kamu udah memaafkan teman kamu yang dulu fitnah kamu itu? Kalau dibilang sih belum. Kenapa? Karena yang bikin aku gak enak sampai maksudnya teh fitnahnya kayak benar-benar terlalu gitu kan. Sampai mama aku nangis dan menerima aku, terus kayak aku seperti kata-kata kasarin sama orang tua yang ngefitnah aku, ngebully anaknya gitu. Jadi kayak susah buat memaafinya. Biasanya dikata-katain gimana? Kayak nggak dikata-katain sih, kayak waktu itu teh kan nanya dulu ayah aku di mana kan, sampai nyamperin ke rumah. Pas di situ teh kayak nelfon bibi aku, kayak ngomong anjing gimana kan, kayak ngeluarin kata-kata kasar yang seharusnya gak diucapin. Bikin kamu sakit hati? Iya. Oke. Kamu ada kayak rasa sebenarnya aku pengen memaafkan loh gitu kan? Ada. Oke. Gimana? Kamu udah mencoba berdamai belum? Udah, cuma kayak kalau misalnya ngeliat muka orang itu tuh kayak ya aku masih gak terima gitu. Tapi insya Allah mah maafin. Itu keren banget ya perasaan kamu. Misalkan kamu dulu difitnah gitu, terus habis itu sekarang lihat orangnya jadi kayak agak ada rasa apa ya, masih kecewa gitu ya, marah gitu. Tapi mungkin ini bisa sedikit membantu. Jadi mungkin kamu bisa mempraktekkan ini di rumah ya. Ataupun kalau misalkan ada kejadian-kejadian, misalkan kamu kurang percaya diri gitu, atau nggak enak mau presentasi seperti itu, atau misalkan ada teman kamu yang ngajak tapi kamu belum siap buat mengatakan tidak, atau kamu pengen diajak teman kamu yang lain tapi kok rasanya dia kayak nggak suka tapi dia ngajak gitu. Iya ya. Terus ibu di sini mau membagikan satu tips gitu. Nah, kamu bisa berlatih pernapasan. Jadi kayak ambil nafas dalam-dalam, lalu hembuskan. Tapi pelan-pelan seperti itu. 10 kali. Bisa. Oke. Seperti itu. Nah, bisa menenangkan? Sudah bisa menenangkan? Bisa. Oke. Coba dipraktekkan dulu. Tuh. Oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, udah lebih tenang ya? Oke, itu bisa dipraktikkan di rumah dan kapanpun ya. Nah, sekarang misalkan kamu nih, kan kamu tadi katanya udah sedikit memaafkan gitulah, tapi ya mungkin ada perasaan masih kecewa gitu. Coba sekarang ibu jadi teman kamu itu ya. Mungkin ibu dulunya kan teman kamu ini kan yang memfitnah gitu, terus tiba-tiba datang terus habis itu kamu mau kayak gimana responnya? Ngediemin sih biasanya, cuma kadang-kadang suka pengen nunggu dia minta maaf ke aku. Oh iya, tapi udah kayak nggak ada rasa pengen balas dendam gitu ya? Nggak ada. Berarti udah kayak ya udah gitu perasaannya. Sekarang lebih apa perasaannya? Sedikit tenang, cuman ya kadang masih suka kepikiran juga gitu. Masih suka kepikiran omongannya dan tindakannya dulu gitu ya? Oke. Tapi kamu sekarang udah lebih tenang menghadapinya. Oke. Jadi dalam konseling ini kamu kan udah bercerita banyak hal gitu. Nah, bercerita kejadian-kejadian tentang teman kamu, terus yang dulunya kamu pernah fitnah, dibully, menjadi pembuli gitu kan. Nah, terus ibu sekarang mau minta kamu mengerjakan pekerjaan rumah ini ya. Nah, ini nanti kamu di rumah kamu menuliskan pola pikir yang negatif itu apa aja. Biasanya kan kemunculan ya, misalkan kamu presentasi lagi terus ada muncul kayaknya mau dibully gitu. Nah, kamu bisa menuliskan di sini ya. Bisa menuliskan di sini selama seminggu ke depan. Nah, setelah itu kamu menghadapinya seperti apa? Maksudnya di sini kan kamu perasaan negatifnya seperti apa?
ini kan udah ada lembar pengerjaannya. Nanti ibu mau lihat perkembangan kamu selama seminggu ke depan. Nanti minta tolong kita tindak lanjut ya, tindak lanjut konseling selanjutnya minggu depannya lagi ya. Siap? Siap. Oke. Untuk pengerjaannya juga sudah sudah paham, tidak ada yang ditanyakan. Oke. Jadi selama sesi konseling ini kamu sudah bercerita banyak hal, lalu kita sudah mengambil kesimpulan bahwa pola pikir kamu ini bisa dirubah menjadi pola pikir yang positif. Ibu mau tanya, apakah kamu semakin percaya diri dengan konseling ini? Insya Allah makin berusaha lebih percaya diri lagi. Dari layanan ini apa yang didapatkan kamu manfaatnya? Manfaatnya kayak melatih, terus kayak kayak ngasih tahu kalau aku bisa buat percaya diri lagi. Oh iya. Jadi kamu kayak ada penguatan positif gitu ya. Oke. Terus ada lagi? Sudah semakin percaya diri? Sudah, insyaallah. Oke, insyaallah sudah ya. Gimana perasaannya mengikuti layanan konseling hari ini? Senang bisa mengungkapkan yang seharusnya diungkapkan gitu. Yes, udah senang ya, udah plong ya. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu ibu nanti minta untuk kamu mengisi lembar instrumen evaluasi hasil ini ya. Oke, nanti kamu bisa mengisinya setelah sesi konseling ini selesai. Nah, sekarang ibu tanya kamu apakah sudah plong? Ada yang mau diceritakan lagi? Sudah merasa lega, alhamdulillah. Oke, sebelum menutup sesi konseling ini kan kita sudah 30 menit ya. Oke, ibu minta kita berdoa dulu sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kamu sudah mau mempercayakan dan bercerita kepada ibu ya. Nah, sekarang ibu harap kamu bisa mempraktekkan untuk semakin berpikir positif dan percaya diri ya. Semakin semangat untuk berkembang juga. Oke. Terima kasih. Ibu tutup konseling ini.